dicontohkan oleh para rusul wal anbiya. Apalagi tema kita kali ini sangat penting terkait tasfiyah wa tarbiyah, dan setiap nabi dan rasul memperhatikan masalah ini, dan Al-Qur'an sangat memperhatikan tema ini. Sebut saja Ibrahim alaihissalam. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nuh alaihissalam, meskipun anaknya kafir, tapi beliau juga berusaha terus mendakwakan, terus mentarbiyah, terus mentasfiyah. tahun, 950 tahun beliau menjalankan misi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang khusus menjadi figur tokoh tauladan bagi siapa saja yang ingin mentasfiyah dan mentarbiyah dirinya. Saya kira siapa? Menjadi satu surat dalam Al-Quran. Siapa? Surat Luqman. Menjadi figur yang berhasil dalam mentasfiyah dan tarbiyah. Jadi berbahagialah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah lah, karunia yang disebutkan tadi. Betul dia tidak berbentuk materi, tapi itu karunia yang sejatinya, yang akan menyelamatkan kita dari neraka dan akan memasukkan kita ke surga. Maka Allah mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dan itulah hendaklah kalian berbahagia. Huwa, yang demikian itu, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia, dari kemewahan dunia. Kenapa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Karena apa yang ada di dunia ini pasti binasa, dan apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Oleh itu saya menasihati, dan saya yakin sudah diketahui dan dilaksanakan sejak berniat, sejak dari rumah kita sudah meniatkan bahwa hadirnya kita di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita yang mungkin tidak lebih dari 1 jam atau setengah jam, Allah selamatkan kita dari siksa nerakanya, dan Allah masukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surganya. Allahumma amin. Para ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum, apa itu tasfiyah dan tarbiyah? Ada beberapa poin yang akan kita kaji bersama insyaallah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin kembali mengajak antum dan antuna sekalian secara singkat mengingat kembali sirah Rasulullah SAW. Karena rujukan kita dalam tasfiyah wa tarbiyah ini adalah siapa? Rasulullah SAW. Dalam usul thalatha yang mungkin dikaji juga, di bagian terakhir yaitu al-aslu tsalits tentang ma'rifatun Nabi SAW, dijelaskan secara singkat. Kalau antum dan antuna memahami pokok yang ketiga ini, insyaallah modal yang sangat besar memahami tasfiyah wa tarbiyah. Ketika Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan bahwa Rasulullah
diangkat menjadi nabi, diberi wahyu dengan surat Al-Alaq, kemudian diangkat menjadi rasul, diberi wahyu surat apa? Surat apa? Al-Mudaththir, ya. Surat Al-Mudaththir. Kita langsung ke surat Al-Mudaththir, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur." Saya akan singkat ya pembahasannya. Ketika Allah mengatakan, berfirman, "Qum fa'anzir," bangunlah dan beri peringatan. Peringatan dari apa? Dari kesyirikan, dari kekufuran. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Besarkan dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan dengan takbir, bukan, fakabbir bitauhid. Agungkan Allah, besarkan Allah dengan tauhid, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah mulai misi dakwahnya sebagai rasul, memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Kemudian 10 tahun di Mekah, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada Rasulullah SAW dua hal ini: menjauhi kesyirikan dan menegakkan tauhid. 10 tahun. Nanti tahun ke-11 Hijrah, ke-11 kenabian, Allah Isra dan Mi'rajkan Rasulullah SAW hingga diberi syariat salat. Betul ya? Bantu ingatkan. Kemudian Rasulullah SAW salat selama 3 tahun di Mekah. Kemudian tahun ke-13 kenabian, beliau diperintahkan hijrah. Ini dengan segala dinamika yang terjadi di Mekah ya, yang sudah kita ketahui dalam sejarah. Cuma saya ingin menggambarkan apa kaitan tasfiyah dan tarbiyah dan bagaimana buah atau hasil dari tasfiyah dan tarbiyah tersebut. Kemudian di Madinah turun syariat-syariat, ada syariat jihad, ya, kemudian saum tahun 2 Hijrah, kemudian zakat, haji, hingga Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu larangan-larangan yang lain ya. Karena ketika di Mekah hanya turun larangan syirik, sementara larangan-larangan yang lain turun di Madinah. Kisah yang paling atau hadis yang paling kita kenal adalah tentang pengharaman khamar misalnya di Madinah. Tentu pengharaman secara total ya. Kemudian Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama telah sempurna. Maka tidak ada kebaikan dalam agama ini melainkan telah Rasulullah SAW ajarkan, dan tidak ada keburukan melainkan telah Rasulullah SAW jelaskan untuk ditinggalkan. Rasul wafat dengan kemenangan-kemenangan yang telah ditorehkan oleh beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan kemudian mampu meluaskan Islam keluar jazirah Arab. Mari kita kaitkan bagaimana ketika Rasulullah mentasfiyah dan tarbiyah
di Makkah selama 10 tahun, bahkan 13 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya. Semana Allah firmankan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang hafal ayatnya? 3 janji Allah bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Yang ajib, ayat ini Pak turun di Mekah. Turun di Mekah. Seolah-olah Allah ingin turun di Mekah, maksudnya Makkiyah ya. Sebelum beliau hijrah, seolah Allah ingin memberi kabar gembira dan motivasi kepada Rasulullah dan para sahabat yang di Mekah saat itu dianiaya, disiksa, diintimidasi, bahkan akan dibunuh. Saking beratnya ujian, para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan tidak gampang hijrah ke Habasyah. Jangan dipikir seperti sekarang. Ada tiket online. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun akhirnya tidak bisa menegakkan tauhid di Mekah. Maka beliau diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Lagi-lagi tidak gampang hijrah ke Madinah. Allah ingin memberi kabar gembira saat itu bahwa kemenangan, kejayaan akan Allah berikan. Dan Rasulullah SAW telah memenuhi syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka beliau dan para sahabatnya mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Mampu menjayakan Islam, maka Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Wa kalimatullahi al-ulya wa kalimatul kufri hiya sufla. Itu terjadi. Nah, inilah para ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum, hakikat tasfiyah wa tarbiyah. Istilah tasfiyah wa tarbiyah sendiri dipopulerkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnah dalam hadis, di mana kalau kita membaca teks tentang tema ini di beberapa tempat, karena beliau sering mempopulerkan ya, di beberapa kali beliau menyampaikan materi ini ya, sehingga bisa diterima dan digaungkan oleh para ulama yang lain di penjuru dunia ini. Oleh karena itu insyaallah kajian kita agar tidak kemana-mana, insyaallah saya ingin sama-sama mengajak apa sih tasfiyah wa tarbiyah menurut beliau. Karena beliau yang pertama kali mempopulerkan istilah ini. Adapun kaitannya dengan tadi sirah, dan ini kita akan masuk ke pembahasan definisi. Ada 3 atau 4 pembahasan kita, definisi tasfiyah wa tarbiyah, kemudian hakikat tasfiyah wa tarbiyah, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan tasfiyah wa tarbiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang paling penting. Jika kembali ke sirah Rasulullah, tasfiyah wa tarbiyah adalah membersihkan. Ingat ketika Rasulullah diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk memberi peringatan, memperingatkan. Saat itu kita tahu sendiri, zaman jahiliyah. Wa in kanu fi dhalalim mubin, bahasa Al-Qur'an. Fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Keadaan saat itu. Tapi Rasulullah memulai dengan
kesesatan yang paling buruk, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan ada, zina ada, minum khamar ada, kerusakan moral dan seterusnya. Tapi beliau memulai dengan yang paling berbahaya dari keburukan-keburukan yang ada, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, tasfiyah artinya membersihkan. Saffa yusaffi tasfiyah. Membersihkan, memurnikan. Apa yang dibersihkan? Jika kita merunut tadi tahapan Rasulullah SAW, maka yang pertama kali dibersihkan adalah tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, dari kesyirikan, dari kekufuran. Ada 4 hal: syuraka, andad, tawaghid. Ya, harus kita bersihkan dari sekutu-sekutu, kemudian tandingan-tandingan, kemudian taghut. Yang terakhir al-ma'bud, sesembahan. Akidah, keimanan harus dibersihkan, harus disucikan dari keempat hal tersebut. Kapan selesainya? Kita membersihkan akidah kita. Kalau melihat sirah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita butuh waktu yang sangat panjang. Mungkin ini hikmah Allah Subhanahu wa taala mengapa di Mekah hanya diwajibkan tauhid saja dan betul-betul dibersihkan akidahnya. Karena memang ini adalah pondasi dan dasar. Hasilnya ketika di Madinah turun syariat-syariat Islam, turun larangan-larangan Allah, maka dengan mudah para sahabat mengamalkannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi belajar akidah itu tidak singkat. Ini baru selesai usul salasa, sudah tamat. Tidak. Harus berlanjut. Kalau mau mengukur, ukurlah dengan Rasulullah SAW, minimal 10 tahun. Ya. Terus dikaji, terus dikuatkan tentang akidah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasfiyah juga tentu tidak hanya dalam tauhid. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, tasfiyah dalam ibadah. Tasfiyah dalam ibadah artinya membersihkan ibadah dari segala bid'ah, dari segala cara-cara yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah tentu sangat luas. Ya. Syekhul Islam mengatakan ibadahlah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ada satu ayat yang merangkum makna ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Hidup kita, mati kita adalah ibadah. Jadi bagaimana ibadah yang kita lakukan tersebut harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sering kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas berdasarkan tauhid, kemudian sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian tasfiyah dalam akhlak artinya membersihkan akhlak, perilaku dari akhlak dan perilaku yang tercela.
Tentu para ikhwan dan akhwat, tasfiyah ini sekali lagi bersifat umum yang hakikatnya adalah membersihkan dan memurnikan. Kemudian tarbiyah sendiri yang sering kita definisikan dengan pendidikan, ya. Rabba yurabbi tarbiyatan. Bagaimana mendidik? Maka kembali kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat bila diukur dengan waktu, kemudian metode dan cara yang beliau praktikkan saat itu mungkin bisa jadi berbeda dengan cara yang kita hadapi sekarang. Namun hal-hal yang harus kita ketahui dan kita contoh seperti materi ajar atau materi didik itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Seperti tadi, apa yang pertama kali diajarkan? Tauhid, akidah. Maka didiklah, ajarkanlah tauhid, akidah, iman sebelum mengajarkan yang lain. Dan insya Allah nanti di bagian ketiga kita akan mencoba bagaimana secara detail Rasulullah mengaplikasikan tarbiyah ini kepada para sahabat. Kembali kepada pembahasan Syekh Al-Albani yang menarik. Mengapa beliau mengangkat tema ini? Karena beliau melihat kondisi saat itu sangat memprihatinkan. Yang jika beliau melihat keadaan saat ini tentu lebih memprihatinkan. Untuk menggambarkan keadaan saat itu, beliau menyitir hadis Rasulullah SAW. Idza tabaya'tum bil'ina wa taba'tum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan. Syekh Albani saat itu dan kondisi muslimin itu saat itu dalam kelemahan di mana penjajahan, kemudian kehinaan ya, menempa kaum muslimin hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu beliau menawarkan solusi ini, dan kita harus tahu solusi ini bukan disampaikan oleh orang biasa. Beliau adalah orang yang paling pakar dalam sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaidah ini tasfiyah wa tarbiyah merupakan hasil kajian yang sangat mendalam. Dan hadis tersebut di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba, tapi bentuk riba yang tidak terang-terangan, maka pelanggaran inah ini disebut dengan tahayul atau ihtiyal, yaitu mencari-cari alasan, menyiasati supaya yang haram menjadi halal. Kira-kira buruk mana orang yang melanggar dan tahu itu haram dengan orang yang bersiasat untuk melakukan yang haram. Yang kedua, setuju ya?
Karena yang kedua ini tidak mungkin taubat. Karena merasa apa yang dilakukannya halal. Kemudian yang kedua juga bisa merubah agama. Ya, bisa merubah agama. Jika orang berbuat salah dan dia tahu itu salah, kemungkinan besar akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau dengan menyitir hadis tadi, salah satu penyebab keterpurukan umat dan juga lemahnya umat adalah pelanggaran mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ina di sini adalah contoh. Contoh saja. Adapun realitanya, ya silakan. Kita bisa lihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Maka bagaimana umat Islam tidak lemah? Bagaimana umat Islam tidak terpuruk? Jika satu saja pelanggaran ketika perang Uhud menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang seabrek ini yang kita lakukan? Idza tabaya'tum bil 'ainah. Maaf, inah ini jadi ya, ini Ustaz Ali ya, harusnya ya. Fikih jual beli. Jadi seseorang menjual barang ya dengan kredit, kemudian dibeli lagi dengan kontan dengan harga yang lebih murah. Ya, nanti tanya Ustaz Ali aja ya, supaya kita tidak masuk ke fikih jual beli. Intinya dia ingin mendapat untung secara riba, ya, secara riba. Penyebab yang kedua dalam hadis tersebut kata Syekh, wattaba'tum adnabal baqar, dan engkau mengikuti ekor sapi. Waraditum bizzara, dan kalian cinta dengan pertanian. Ini bentuk usaha di dunia. Apakah dilarang? Bermaisha, mencari harta. Maka lanjutan hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dilarang bahkan menjadi sebab kelemahan kaum muslimin dan keterpurukannya adalah wa taraktumul jihad. Sibuk dengan dunia hingga melupakan kewajiban. Jihad di sini contoh kewajiban. Maka bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang sangat banyak yang kita tinggalkan? Kewajiban di rumah, kewajiban dalam ibadah, kewajiban dalam masyarakat, kewajiban dalam bernegara. Maka bagaimana tidak Allah campakkan kelemahan, keterpurukan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kata beliau, dua sebab inilah yang menyebabkan kelemahan dan keterpurukan tadi. Bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya? Rasulullah SAW menutup sabdanya dengan hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tetap dalam keadaan hina, terpuruk, lemah, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah. Ini gambaran kaum muslimin yang ada pada masa Syekh. Dan hadis ini para ikhwan dan akhwat termasuk ayatun nubuwah, ya, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memprediksikan. Dalam tempat lain Syekh Albani juga membawakan hadis yang sangat dikenal juga, yaitu sabda Rasulullah, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila. Faqala qailun
amin qillatin nahnu yawma idzin qal la bal antum katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'us sayl. Kata Rasulullah, hampir-hampir saja kalian itu dimakan, diserang, dikuasai oleh musuh-musuh kalian. Seperti orang kelaparan menyerbu makanan. Ya. Ketika ada seorang bertanya, apakah kami sedikit? Rasulullah saat itu, tidak. Kalian bukan sedikit. Kalian banyak. Tapi kalian banyak seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan. Ini mana? Ada dulu ya. Cukup. Baik. Kita dengarkan azan dulu. Katanya ditutup dulu ya. Kita cukupkan dulu hingga sekarang, hingga saat ini karena sudah masuk azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang jika beraktivitas, beramal atau bekerja menyempurnakannya. Ini bukan mencari-cari dalil ya, karena belum sempurna pembahasannya, jadi dilanjut setelah Isya. Ini mohon maaf, karena di Saudi itu jarak maghrib ke Isya itu 1 jam, Pak. Jadi kok cepat banget tadi ini. Baik, masih melanjutkan hadis yang jika kita hayati para ikhwan dan akhwat, seolah-olah hadis itu berbicara tentang masa kita, di mana Rasulullah menggambarkan kelemahan kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin, tentu bisa dikecualikan. Tapi hadis tersebut memprediksikan secara umum. Seperti orang yang lapar menyerbu ya, atau mengeroyok hidangan yang ada di hadapannya. Ketika ditanya tadi para sahabat atau seorang sahabat menanyakan apakah kami sedikit? Tidak, kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Karena Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut dari kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah campakkan ke dalam hati kalian rasa lemah. Inilah keadaan yang Rasulullah SAW gambarkan. Kemudian Syekh saat itu membawakan hadis ini menggambarkan keadaan yang beliau lihat saat itu ya. Maka saya katakan di awal bagaimana jika Syekh melihat keadaan kita saat ini. Dan Allah juga dalam hadis yang tadi terakhir mencampakkan wahan, kelemahan. Kemudian Rasulullah menjelaskan kelemahan itu apa. Ketika ditanya oleh sahabat, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Beliau menjelaskan hubud dunya wa karahiyatul maut. Persis seperti hadis yang pertama. Cinta dunia di sini sehingga meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala ketika membahas sabda Rasulullah hatta tarji'u ila dinakum, bagaimana kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpikir bahwa ini hal mudah. Kembali kepada agama. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita rujuk? Apa yang harus kita pegang? Apa yang harus kita amalkan? Di mana Rasulullah SAW pun memprediksikan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mentahdzir kita, menghati-hatikan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai
dan yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Ketika ditanya al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, mereka orang Yahudi Nasrani, ya. Siapa lagi? Maka terjadilah talbis, pengkaburan-pengkaburan, sehingga sampai pada keadaan di mana syirik menjadi tauhid dan tauhid menjadi syirik. Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah. Kemudian yang tercela dianggap terpuji. Maka kata beliau, sesungguhnya kembali kepada agama tidak semudah yang dibayangkan. Dan tidak semudah yang digaungkan. Maka kata beliau, kembali kepada agama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, dengan istilah yang beliau populerkan itu tasfiyah wa tarbiyah. Pertama-tama membersihkan, memurnikan agama itu sendiri. Dan dalam pembahasan beliau cukup panjang membahas tentang taklid wa ta'assub. Bagaimana kemurnian agama itu dikotori dengan yang namanya ta'assub wa taklid. Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan karena pendapat seorang alim, guru atau kiai, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini termasuk yang Syekh angkat agar kita benar-benar kembali kepada din Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui din as-sahih, din yang benar, tadi tauhidnya bersih dari syirik, imannya bersih dari kufur wan nifaq, ibadahnya bersih dari segala bid'ah. Kemudian cukup tahu? Cukup teori saja? Tidak. Yang kedua maka disebut tarbiyah. Disebut apa? Tarbiyah. Maka dua istilah ini tidak bisa dipisahkan. Kata beliau harus bersamaan. Setelah kita mengetahui din yang benar, ilmu yang benar, maka diamalkan. Tidak hanya diamalkan, tapi ditarbiyah, sehingga amalan tersebut benar-benar mendidik kita. Beda ya, antara tahu saja dengan orang yang tahu kemudian mengamalkan dan amalan tersebut menjadi kepribadian. Dia terdidik. Dan Syekh dalam pembahasannya kemudian menyinggung dan mengingatkan untuk memperjelas tasfiyah wa tarbiyah ini kesalahan sebagian kaum muslimin. Karena dalam kaidah wa bididdihi tattadhihu al-asya', biasanya jika membandingkan itu tambah jelas, ya. Kalau kebenaran dibandingkan dengan kebatilan, kebenaran tambah jelas. Ada kesalahan-kesalahan dari sebagian kaum muslimin yang menginginkan kejayaan, menginginkan kekuatan, tapi tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merunut tadi bagaimana Rasulullah mentarbiyah, sebelumnya mentasfiyah para sahabat, kemudian mentarbiyahnya dengan wahyu yang telah Allah turunkan secara bertahap,
dengan tempo yang kita ketahui tidak sebentar, maka tarbiyah yang di dalamnya amal, kemudian dakwah tentu lebih luas, membutuhkan waktu. Ada yang sebagian tidak mengetahui, kemudian melihat bahwa kekuatan kaum muslimin ada dalam materi, kekuatan muslimin ada dalam fisik, kekuatan muslimin ada dalam jumlah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian menyampaikan kemurnian agama. Maka kadang-kadang suaranya lantang memperjuangkan Islam, tapi amalannya bid'ah. Suaranya lantang memperjuangkan persatuan Islam, tapi akidahnya rusak. Bagaimana kejayaan, kekuatan dan persatuan terwujud jika landasannya tidak benar? Seharusnya seorang merujuk kepada Rasulullah SAW dengan dua istilah tadi yang sebenarnya sekali lagi berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum, jika kita mengingat lagi usul thalatha, sesungguhnya Syekh Muhammad juga menawarkan agar kita menjadi kaum yang kuat, kaum yang berjaya. Di dalam muqaddimahnya beliau menawarkan 4 hal, yang sungguhnya itulah tasfiyah wa tarbiyah. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin ma'rifatu arba'i masail, al-ilmu wal amal wad da'watu ilaihi was sabru alaihi." Ini 4 hal yang sungguhnya juga tasfiyah wa tarbiyah yang digaungkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena dalam tarbiyah kita butuh ilmu. Ilmu yang sahih. Maka kata Syekh Muhammad, ilmu itu adalah ma'rifatud din bi adillatih. Mengetahui agama dengan dalilnya agar benar. Bukan hanya pendapat, apalagi mimpi, ilham dan seterusnya. Dengan dalil. Itulah ilmu yang benar. Tidak cukup berilmu, beramal. Dan ini mulai tarbiyah. Inilah mulai tarbiyah. Tarbiyah yang pertama adalah mengamalkan ilmu yang sahih. Karena ilmu jika tidak diamalkan tidak bermanfaat. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi hujah bagi atau atas kita. Tidak cukup diamalkan. Dalam proses tarbiyah itu ada yang namanya dakwah. Apalagi mereka yang memiliki tanggung jawab. Maka tarbiyah itu bagian dari dakwah. Tarbiyah bukan hanya ceramah, bukan hanya mengisi kajian, tapi mendidik diri kita, mendidik istri kita dan anak kita adalah bagian dari dakwah. Dan yang terakhir adalah was-sabru alaihi, kata Syekh Muhammad. Dan sabar ketika memurnikan, ketika mentasfiyah, membersihkan agama ini. Kemudian sabar mengamalkan di atas ketaatan, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian sabar dalam berdakwah, dalam bertarbiyah, dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran dan agama yang benar ini. Kemudian beliau menyitir surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terakhir, bagaimana berhasilnya Rasulullah SAW menanamkan tasfiyah wa tarbiyah ini bisa kita lihat dalam contoh yang sangat banyak. Saya ingin mengkaitkan dengan pertanyaan Hirakl. Ketika datang surat dari Rasulullah SAW mengajak Raja Heraklius untuk masuk Islam, raja tersebut memanggil siapa saja dari bangsa Arab, terutama Quraisy yang ada saat itu. Maka
Saat itu Abu Sufyan sedang berdagang. Dalam cerita dialog yang cukup panjang, hanya ada satu pertanyaan yang relevan dengan tema kita tasfiyah. Kata Raja Heraklius tersebut bertanya, ada enggak pengikut Muhammad itu kalau masuk Islam kemudian murtad? Pertanyaan begitu. Ada enggak pengikut Muhammad itu kalau sudah masuk Islam kemudian murtad? Sudah beriman kemudian murtad? Sudah bertauhid kemudian syirik? Ini saya tambah-tambahin ya. Pertanyaan tadi aja, murtad enggak? Kata Abu Sufyan enggak ada yang murtad. Perhatikan jawaban atau ungkapan Heraklius berikutnya. Dzalikal iman idza waqa'a basyashatal qalb au fima ma'na. Kata dia, itulah iman ketika menyentuh relung hati. Jadi akan kuat, akan tertancap, maka tidak ada yang murtad. Maka inilah yang kita saksikan dalam sirah sahabiyah al-jalilah wa sahabul jalil Ammar, Yasir dan Sumayyah, mempertahankan Islam, mempertahankan iman, tauhid dengan rela menjual atau rela mengorbankan nyawanya. Dan begitu juga para sahabat yang lain yang istiqomah meskipun disiksa, meskipun dianiaya. Bilal yang hanya mengatakan Allah, Allah, satu kalimat, tapi karena imannya sudah menghujam, tidak menggoyahkan meskipun azab dan siksaan yang beliau rasakan sangat dahsyat. Dan tentu keberhasilan yang terbesar ketika Rasulullah meninggalkan para sahabat. Beliau dipanggil oleh Allah dan beliau tenang. Kenapa? Karena para sahabat yang akan beliau tinggalkan adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberhasilan terbesar yang Rasulullah SAW toreh, dan juga banyak keberhasilan-keberhasilan lain. Namun sekali lagi, tasfiyah wa tarbiyah menjadi solusi terbaik untuk mengangkat kelemahan umat, kemudian mengangkat umat dari keterpurukannya dengan kembali kepada agama atau din yang sahih, yang murni dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dan juga tarbiyah yang sempurna, tarbiyah di atas ketakwaan, keimanan dan tauhid tersebut, sehingga setiap kaum muslimin menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang sering sekali Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan pohon yang baik, dengan bangunan yang kokoh dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengamalkan tasfiyah dan tarbiyah ini dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah beralamin. Selanjutnya bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan kami berikan waktu sebelum kita selesai jam 8, waktu 8 menit untuk bertanya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, mungkin tuliskan sekali kertas dimajukan ke depan. Boleh, silakan. Ada? Atau ada yang langsung ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz? Silakan Pak. Nama Pak, sampaikan nama.
Ya. Baik. Pak Zainal ya. Apakah Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat karena urusan tertentu? Tadi disebutkan rapat ya. Kewajiban menepati atau menunaikan sholat dalam waktunya jelas dalam Al-Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan dengan detail waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya. Nah, seorang muslim seharusnya menjalankan atau menunaikan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tepat pada waktunya. Sebagaimana sabda beliau ketika ditanya, apakah amal yang terbaik? Kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang terbaik adalah salat di awal waktu. Apakah terjadi? Maka kita katakan Rasulullah ketika menyabdakan demikian, tentu beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkan. Maka beliau tidak pernah mengakhirkan salat, mengakhirkan waktu salat. Hanya memang ada beberapa waktu yang dibolehkan untuk diakhirkan, seperti waktu Isya, di mana Rasulullah SAW jika ada hajat maka beliau senang mengakhirkan waktu Isya. Tapi jika terlihat para sahabat tidak siap atau tidak ada hajat, maka beliau menunaikan waktu salat tersebut di awal waktu. Adapun salat yang lain, maka beliau SAW sesuai dengan sabdanya senantiasa menunaikan salat tersebut tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ada jemaah yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah besok kita akan mengisi kembali malam Senin di sini. Insya Allah dengan tema yang lain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.